I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Manajemen pelayanan kesehatan budaya organisasi di bidang kesehatan. Yang pertama, budaya. Budaya dalam pelayanan kesehatan mencakup nilai-nilai norma dan taktik yang membentuk pengalaman pasien dan interaksi antara penyedia layanan kesehatan. Kedua, pola asumsi yang tersirat. Pola asumsi yang tersirat, beberapa pola asumsi tersirat dalam pelayanan kesehatan meliputi keyakinan bahwa setiap pasien memiliki kebutuhan unik, pentingnya komunikasi yang efektif antara penyedia layanan kesehatan dan pasien, serta harapan bahwa pelayanan kesehatan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Selanjutnya, budaya organisasi. Yang pertama, asumsi. Asumsi tersebut mencakup keyakinan bahwa setiap individu berhak mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan berkualitas tanpa diskriminasi. Selain itu, asumsi tentang komunikasi tersebut antara pasien dan penyedia layanan kesehatan juga menjadi dasar untuk mencapai hasil yang optimal dalam perawatan kesehatan. Selanjutnya, kepercayaan. Kepercayaan dalam pelayanan kesehatan sangat penting. Pasien perlu percaya bahwa penyedia layanan kesehatan akan memberikan perawatan yang berkualitas, menghormati hak dan privasi mereka, serta berkomunikasi dengan jelas. Kedua, nilai. Nilai-nilai dalam pelayanan kesehatan mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang membimbing perilaku penyedia layanan dan organisasi kesehatan. Selanjutnya, peranan budaya organisasi. 1. Identitas organisasi. Kedua, menyatukan organisasi. Ketiga, reduksi konflik. Keempat, komitmen. Kelima, reduksi ketidakpastian. Keenam, menciptakan konsistensi. Ketujuh, motivasi. Kedelapan, kinerja organisasi. Kesembilan, keselamatan kerja. Ke-10, sumber keunggulan kompetitif. Selanjutnya, unsur. Pertama, misi, asumsi, dan nilai. Kedua, menetapkan harapan. Ketiga, perilaku konsisten. Keempat, harapan. Kelima, fenomena inti. Keenam, kebijakan. Ketujuh, pengadaan organisasi. Kedelapan, hasil. Menciptakan budaya organisasi. Pertama, budaya pelayanan. Kedua, budaya organisasi positif. Ketiga, perayaan. Adapun susunan budaya organisasi, yang pertama, perilaku. Kedua, nilai. Ketiga, asumsi. Manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia. Perilaku organisasi ditentukan oleh upaya kepemimpinan yang mampu membangkitkan motivasi staf. Perilaku organisasi kesehatan memiliki ciri khas sendiri yang berbeda dengan organisasi lain. Contohnya, kepala puskesmas, motivasi kerja tenaga medis lain. Selanjutnya, manajemen sebagai suatu proses. Manajemen sebagai proses dapat dipelajari melalui fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Contohnya, kepala puskesmas menjalankan fungsi manajemen. Selanjutnya, manajemen sebagai ilmu terapan. Manajemen harus peduli dengan fungsi sosialnya di masyarakat atau mempunyai kegunaan yang dapat dipakai dalam setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Contohnya, kepala puskesmas, wawasan yang luas dan pengembangan diri. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen. Adapun ruang lingkup manajemen, yang pertama lingkungan dalam, yaitu manusia, finansial, sumber alokasi dan kontrol dana.
fisik, gedung kantor dan lain-lain, sistem dan teknologi, sistem nilai dan budaya organisasi, lingkungan luar, lingkungan umum, dan lingkungan khusus. Selanjutnya ada pun fungsi manajemen. Fungsi-fungsi pokok manajemen menurut D.R. Biangri yang membentuk manajemen sebagai proses adalah sebagai berikut. Planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Langkah-langkah menyusun perencanaan: yang satu, menentukan sasaran; kedua, merumuskan posisi organisasi; ketiga, mengidentifikasi berbagai faktor; keempat, menentukan langkah-langkah mencapai sasaran. Perencanaan menurut mengulang unsur dari sebuah proses perencanaan harus menjawab pertanyaan 5W tanpa 1H. Selain itu, dalam sebuah perencanaan harus terdapat unsur-unsur. Selanjutnya, dimensi umum atau HO efektif. Yang pertama, keselamatan, berorientasi pada pasien atau pengguna layanan people center, efisien, adil, terintegrasi. Indikator mutu di tempat praktik mandiri dokter gigi dan dokter gigi: kepuasan pasien, kepatuhan penyedia sarana dan prasarana, kebersihan tangan, kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol untuk tempat praktik mandiri dokter. Terakhir, penurunan skor oral hygiene index sample level atau OHIS pasien untuk tempat praktik dokter gigi. Selanjutnya, indikator mutu di klinik. Yang pertama, kepatuhan kebersihan tangan; yang kedua, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri; yang ketiga, kepatuhan identifikasi pasien; yang terakhir, kepuasan pasien. Adapun indikator mutu di puskesmas: yang pertama, kepatuhan kebersihan tangan; kepatuhan penggunaan alat pelindung diri; kepatuhan identifikasi pasien; keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis semua kasus sensitif obat; yang ketiga, ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal KARA sesuai. Pengawasan dan pengukuran kualitas pelayanan kesehatan. 1. Definisi pengawasan. Pelayanan kesehatan menurut Depkes RI adalah upaya untuk menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara serta menyembuhkan penyakit, dan juga memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga, ataupun publik masyarakat. Selanjutnya, pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, fungsi pengawasan untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat, untuk melihat apakah setiap unit telah melakukan kebiasaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya, dan untuk menilai apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, serta untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yaitu mencapai tujuan yang telah diterapkan. Adapun unsur-unsur pengawasan, yang pertama, standar atau kriteria. Untuk melakukan pengawasan, Anda perlu memiliki standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar ini digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah sesuatu telah memenuhi ekspektasi atau tidak. Kedua, proses pengamatan. Proses pengamatan yang melibatkan pengawasan, pemantauan, atau pengumpulan data terkait dengan kegiatan atau sistem yang sedang dipantau. Ketiga, tindakan perbaikan. Jika pengawasan mengidentifikasi ketidaksesuaian atau masalah dalam kinerja atau kepatuhan, langkah-langkah perbaikan perlu diambil. Ini bisa termasuk tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Keempat, pelaporan. Hasil pengawasan sering sekali dilaporkan kepada pihak yang berwenang atau pihak yang terkait untuk memberikan informasi tentang kinerja atau kepatuhan. Pelaporan ini bisa dilakukan secara tertulis atau lisan. 2. Alat ukur kualitas pelayanan kesehatan. Pertama, survei kepuasan pasien. Survei ini dirancang untuk mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang mereka terima. Survei ini dapat mencakup pertanyaan tentang aspek-aspek seperti keamanan, kemudahan akses, komunikasi staf medis, dan kualitas perawatan.
Selanjutnya, mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan adalah tingkatan layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Selanjutnya, indikator mutu pelayanan kesehatan. Indikator mutu adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target mutu pelayanan kesehatan di praktik mandiri, dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah. Adapun indikator mutu puskesmas, yang pertama indikator nasional mutu INM, kedua indikator mutu prioritas puskesmas atau IMPP, ketiga indikator mutu masing-masing pelayanan, keempat kepatuhan kebersihan tangan, kelima kepatuhan penggunaan APD, keenam kepatuhan identifikasi pasien, ketujuh keberhasilan pengobatan pasien TBC semua kasus SO, kedelapan ibu hamil memperoleh pelayanan ANC sesuai standar, kesembilan kepuasan pasien. Kedua, indikator mutu prioritas puskesmas, yang pertama pelacakan K1 ibu hamil pada usia kehamilan 0-3 bulan, kedua ketersediaan poli pelayanan kesehatan lansia pada puskesmas, tiga cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, keempat kelengkapan pengisian identitas pasien di rekam medis. Ketiga, indikator kinerja kesehatan. Pertama, salah satu hasil bentuk pengukuran kinerja kesehatan adalah laporan kinerja puskesmas. Kedua, laporan kinerja puskesmas adalah dokumen yang merinci hasil dan pencapaian fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, laporan ini memberikan gambaran tentang sejauh mana puskesmas memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta efektivitas dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat setempat. Berikut laporan kinerja. Berikut aspek yang terdapat dalam laporan kinerja puskesmas. 1. Profil puskesmas. Ini mencakup informasi tentang lokasi, jumlah pasien, jangkauan geografis, dan populasi yang dilayani oleh puskesmas. Kedua, tujuan dan sasaran. Laporan kinerja biasanya mencakup tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh puskesmas selama periode pelaporan, seperti capaian manajemen puskesmas dan capaian program. Selanjutnya, indikator finansial. Laporan keuangan puskesmas adalah dokumen yang merinci informasi keuangan mengenai pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban puskesmas selama periode tertentu. Selanjutnya, laporan ini memberikan gambaran tentang situasi keuangan puskesmas dan digunakan untuk mengawasi penggunaan dana, memastikan transparansi, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan. Selanjutnya, adapun mekanisme proses pengawasan pelayanan kesehatan. Yang pertama, pengawasan mutu di puskesmas. Pengawasan atau pemantauan mutu di puskesmas adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan mutu dengan mengumpulkan dan mengkaji data secara periodik dengan tujuan agar semua data atau informasi yang diperoleh dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. 2. Mekanisme proses pengawasan Yankes. Yang pertama, pengembangan pedoman dan standar. Kedua, inspeksi dan audit. Ketiga, survei kepuasan pasien atau masyarakat. Keempat, manajemen resiko. Kelima, akreditas. Dan keenam, pelatihan dan pengembangan staf. Ketujuh, partisipasi pasien atau masyarakat. Selanjutnya, pengembangan pengukuran kualitas pelayanan kesehatan. 1. Pelaksanaan program mutu puskesmas. Puskesmas merupakan tanggung jawab dari penanggung jawab mutu puskesmas yang didukung oleh TMP. Pelaksanaan program mutu merupakan langkah implementasi dari perencanaan yang telah disusun. 1. Identifikasi indikator kualitas. Tentukan indikator kualitas yang ingin diukur. Kedua, pengumpulan data seperti survei pasien, analisis catatan medis, atau pengamatan langsung.
Identifikasi perbaikan, identifikasi area mana yang perlu dilakukan perbaikan. Implementasi perbaikan, menerapkan tindakan perbaikan seperti pelatihan staf, perubahan prosedur, atau pengadaan alat medis yang lebih canggih. Kepatuhan regulasi, memastikan bahwa pengukuran kualitas memenuhi regulasi dan pedoman yang berlaku dalam sistem kesehatan.